Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rina Aryani, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan dokumentasi sertifikasi dosen, khususnya pada komponen pelaksanaan pembelajaran. Namun lebih dari itu, video ini juga saya harapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang bermakna dan dapat diakses secara fleksibel oleh mahasiswa sebagai pelengkap perkuliahan tatap muka. Video ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi keperilakuan, mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pengajaran, serta strategi evaluasi. Kemudian sesi kedua akan menampilkan dokumentasi singkat proses pembelajaran yang telah saya laksanakan, yang mencerminkan penerapan metode pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Harapannya melalui video ini, mahasiswa tidak hanya memahami isi mata kuliah secara konseptual, tetapi juga menangkap nilai-nilai pedagogis yang saya terapkan dalam pembelajaran. Mata kuliah akuntansi keperilakuan merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester 7 dengan beban 3 SKS. Dan memiliki prasyarat yaitu mata kuliah manajemen keuangan, yang mana secara umum mata kuliah ini mengkaji keterkaitan antara ilmu akuntansi dan perilaku manusia dalam konteks organisasi, dan fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana perilaku individu maupun kelompok mempengaruhi sistem akuntansi, ataupun sebaliknya, bagaimana sistem dan informasi akuntansi dapat membentuk atau mengarahkan perilaku dalam suatu organisasi. Course learning outcome dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 5 tujuan utama dan dijabarkan menjadi 8 sub CLO. CLO mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan sikap profesional dan berintegrasi dalam mengaplikasikan perilaku akuntansi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teori dasar akuntansi keperilakuan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami praktik keperilakuan dalam berbagai bidang akuntansi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan filosofi, riset, beserta metode riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan bidang-bidang riset terkait dengan akuntansi keperilakuan. Metode pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah dosen memberikan materi terkait dengan topik yang perlu dibahas, yang akan saya lakukan per minggunya. Kemudian mahasiswa meninjau artikel yang sudah diberikan oleh dosen minggu sebelumnya untuk dibahas dan didiskusikan pada minggu berikutnya. Dan yang terakhir, tugas akhir mereka harus membuat tema penelitian terkait dengan akuntansi perilakuan. Bahan ajar utama dari mata kuliah ini adalah akuntansi keperilakuan dengan pengarang Arfan Ihsan Lubis dengan penerbit Salimba 4. Kemudian saya juga menambah bahan ajar pendukung, yaitu adalah jurnal-jurnal yang terbit di Scopus dan terakreditasi Sinta. Kemudian kriteria penilaian, yang pertama adalah tugas mandiri atau presensi dan review artikel, itu mempunyai bobot 15%, kemudian ada tugas kelompok atau mini riset 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Sekian pemaparan dari saya terkait mata kuliah akuntansi keperilakuan. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk semuanya. Seperti biasa ya, jam ini kita akan melakukan atau kuliah dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan, yang mana di hari ini kita akan membahas terkait dengan bab 6, yaitu filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Oke ya, overview sedikit, saya yakin kalian sudah pernah belajar terkait dengan riset. Apa itu yang dimaksud dengan riset? Mungkin ada yang bisa memberikan saya jawaban. Simpel saja. Riset. Silahkan, ini Mas siapa? Terima kasih.
Nama saya Abhinawa Jayawijaya Tirawan dengan NIM B22564. Menurut saya riset itu adalah sebuah observasi di mana kita mencari sebuah indikator masalah dan kita menyelesaikan suatu masalah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke ya. Riset itu sendiri adalah suatu cara atau usaha yang kita lakukan dengan sistematis, yang mana kita mempunyai suatu hipotesis atau permasalahan yang ingin kita buktikan kebenarannya melalui suatu metode. Nah, metodenya banyak sekali. Ketika kalian berkecimpung di akuntansi, pasti pernah mendengar terkait riset terkait dengan keuangan, kemudian pasar modal, dan lain sebagainya. Tapi semua itu risetnya berbasis data sekunder. Kalau kita bicara tentang akuntansi keperilakuan, pasti kita akan, karena keperilakuan itu terkait dengan perilaku manusia, psikologis manusia, berarti itu nanti akan terkait dengan lebih ke data yang primer, seperti itu. Nah ini, jadi kalau di gambaran umum riset akuntansi itu, kita mempunyai dua penelitian utama. Yang pertama adalah penelitian positif, yang mana cabang ini itu mengharuskan penelitian akademis di bidang akuntansi berusaha untuk memprediksi praktik akuntansi yang sebenarnya. Jadi mungkin kalian pernah melihat atau meneliti terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap IPM. Itu terkait dengan praktik yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah penelitian normatif, jadi sebaliknya berusaha untuk memperoleh dan menetapkan standar yang optimal. Oke. Nah, kemudian penelitian di akuntansi keperilakuan itu menggunakan metode ilmiah untuk mencari hubungan sebab akibat. Kalau kalian sebagai seorang peneliti semakin lama atau semakin detail kalian menyiapkan penelitian kalian terkait dengan metode dan lain sebagainya, pasti di next penelitian atau penelitian selanjutnya itu akan bisa direplikasi oleh peneliti lanjutannya, bisa berkembang. Oke ya. Oke, kemudian nah ini ada peluang-peluang riset di akuntansi keperilakuan yang bisa kalian coba untuk teliti ya. Karena memang di akuntansi kita punya 5 bidang, yang mana itu silahkan kalian untuk passionnya di mana, pengen menelitinya di mana. Nah, karena kita terkait dengan akuntansi keperilakuan terkait dengan perilaku, maka nanti yang disorot di sini adalah dari segi perilakunya. Kalau di audit, kira-kira apa yang akan Anda teliti di audit? Audit itu terkait dengan independensi. Kira-kira di KAP independensinya kuat atau tidak si auditor. Kemudian kalian juga bisa meneliti bagaimana kira-kira kalau bekerja di audit itu stresnya seperti apa. Ya, stres itu sangat terkait dengan auditor karena pekerjaannya luar biasa berat. Kalian bisa meneliti dari sisi stresnya di bidang profesi audit. Kemudian di sini ada akuntansi keuangan. Kalau keuangan biasanya kita meneliti ROA, ya kan? Kemudian profitabilitas dan lain sebagainya. Kita akan lebih meneliti terkait dengan unsur psikologisnya. Biasanya di pasar modal, kira-kira ada nggak sih motivasi mahasiswa untuk masuk di pasar modal? Belajar dengan bermain saham dan lain sebagainya. Itu bisa kalian teliti. Jadi tidak melulu terkait dengan data primer di data sekunder di suatu penelitian akuntansi keuangan. Oke, kemudian kalau di akuntansi manajemen, biasanya karena manajemen itu terkait dengan anggaran dan lain sebagainya, kadang kita bisa meneliti kira-kira yang motivasi manajemen untuk membuat anggaran itu apa. Karena mereka dilihat atau diukur kinerjanya dari segi anggaran atau
kinerja yang mereka capai melalui anggarannya. Jadi kadang sudah ditentukan pendapatannya dalam 1 tahun atau 1 semester berapa. Nah, ketika dia tidak mencapai itu, berarti dinilai kinerjanya tidak bagus. Nah, nanti perilakunya bisa menurunkan pendapatan atau menaikkan pendapatan. Kalau menurunkan biar dia bisa mencapai itu dengan sangat mudah. Paham ya? Oh, terkait dengan mungkin anggaran di beban, kira-kira semakin efektif anggarannya biayanya itu dicapai, nanti dilihat kinerjanya bisa memanfaatkan anggaran yang ada seperti itu. Oke, kemudian di sistem informasi akuntansi ini kalau saya menarik ya, karena dengan semakin kesini kalian teknologi semakin berkembang dan lain sebagainya, berbeda dengan dulu ketika itu belum ada sistem, kadang perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain itu seperti kayak yang karyawan yang dulu-dulu itu tidak mau untuk mengikuti perkembangan yang ada karena mereka harus belajar lagi. Nah, kalian bisa meneliti itu. Kira-kira dari suatu perusahaan ada yang kurang nggak sih dari karyawannya? Apakah kurang pelatihan dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk beralih ke sistem yang lebih maju lagi. Kadang ini ya, kalau saya dulu di angkatan ibu saya, ketika ada baru-baru komputer, laptop dan lain sebagainya, guru-guru yang tidak mengajarnya dengan sangat manual itu tidak terlalu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sama seperti kalian nanti apalagi semakin kesini ya, teknologi semakin berkembang. Nah, kalian harus update. Nah, update ini kira-kira ada usaha lebih nggak dari perusahaan untuk bisa memfasilitasi karyawannya. Oke, yang terakhir ini dari segi perpajakan, ada yang tertarik dengan pajak? Karena pajak ini ya sangat-sangat up to date sekali. Jadi kalian ketika masuk di pajak, berarti kalian sudah siap untuk belajar terus menerus karena mengikuti kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang paling terbaru. Nah, perpajakan ini nanti terkait biasanya kalau kita melihat dari segi akuntansi keperilakuannya itu lebih kita lihat dari kesadaran wajib pajak. Apakah dia istilahnya patuh ataukah menyembunyikan asetnya untuk menghindarkan dari pajak itu sendiri. Oke ya. Oke, saya rasa ini untuk materinya kita cukup. Kita beralih saya akan menunjukkan ke kalian salah satu contoh terkait dengan artikel penelitian yang ada di akuntansi keperilakuan. Ada yang pernah mendengar kata-kata whistleblowing di sini? Sama sekali. Whistle? Bahasa Indonesianya apa? Bersiul. Kalau bersiul berarti mengungkapkan atau memberikan suara atau sesuatu, ya kan? Berarti kalau whistleblowing kita bisa katakan dia peniup peluit yang menyatakan ada tindakan kecurangan. Ya, ada tindakan kecurangan dalam suatu perusahaan atau mungkin akan terjadi. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalian mau nggak jadi whistleblowing? Ketika nanti sudah bekerja, kemudian diterima, kira-kira mau nggak jadi whistleblowing? Berani meresikokan karena di akuntansi keperilakuan kenapa kalian harus mengambil ini? Karena kalian juga harus tahu kira-kira nilai moral yang mana yang harus tetap kalian bawa ketika nanti sudah bekerja dan sebagainya. Kira-kira ada yang mau jadi whistleblowing? Enggak ya? Takut Bu, resikonya banyak dan lain sebagainya. Tapi
Tetapi di dunia ini banyak sekali yang pernah dan merasakan menjadi whistleblowing. Di penelitian ini dia apa ya? Dia mengambil sebentar. Nah ini, bisa dilihat penelitian walaupun hanya sampelnya 10 ya, 10 di penelitian ini bisa tetap digunakan karena ini penelitiannya adalah berbasis data primer. Yang mana kalau di akuntansi perilakuan kita menitik beratkan pada eksperimen. Ya, eksperimen. Jadi kita bisa mengontrol sampel kita untuk istilahnya untuk menjawab atau tidak menjawab sesuatu yang kita tanyakan. Oke? Nah, di sini ada 10 sampel responden yang mana mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan yang namanya whistleblowing. Di sini ada waktu lama mereka dari awal mereka melakukan whistleblowing sampai penelitian ini dilakukan, ada yang 20 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Kira-kira motivasi mereka apa? Ya kan, ini yang perlu kita bahas. Jadi, kalau di penelitian ini, tipe orang itu akan dibagi menjadi 4. Yaitu adalah the legalist, the professional, the loyalist, sama the parrhesias. Ada motivasinya sendiri-sendiri. Contohnya kita lihat di the loyalist. Di loyalist ini adalah orang yang membentuk suatu organisasi atau perusahaan dari awal. Dan mereka tahu susahnya bagaimana membentuk itu. Jadi mereka tidak segan-segan ketika terjadi tindak kecurangan akan menyelamatkan si perusahaannya. Ya, satu. Kemudian kalau yang the professional itu terkait dengan sumpah jabatan biasanya. Ya, etika seorang akuntan itu seperti apa dan lain sebagainya, tidak melakukan rekayasa dan lain sebagainya. Ketika ada istilahnya mereka ada yang salah, itu pasti mereka secara profesional akan bilang ada tindak kecurangan. Kemudian ada the legalist, ini mirip seperti the profesional ya, karena ada hukumnya ketika melakukan tindakan kecurangan pasti akan ada konsekuensi dan lain sebagainya. Sama yang parrhesias. Parrhesias ini adalah seseorang yang memang hatinya itu ketika melihat tindak kecurangan, bahasa Jawanya jadi kayak, kok saya nggak bisa tidur ya, tadi saya melihat nih. Itu yang dinamakan dengan parrhesias. Jadi memang ada tipenya sendiri-sendiri. Nah, saya tidak tahu nih nantinya kalian ketika berada di suatu organisasi menerapkan tipe yang mana atau malah mengambil aman. Itu ya. Jadi memang penelitian ini mengklasifikasikan, mencari sampel atau responden yang pernah. Jadi bisa terlihat motivasi mereka untuk melakukan whistleblowing itu seperti apa. Itu mungkin ada yang ditanyakan? Oke? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yoga Aji Nugroho dengan NIM B200-210-329. Apa yang menjadi kendala dalam menentukan atau melaksanakan penelitian dengan tema akuntansi keperilakuan? Terima kasih. Oke, kalau saya bisa jawab kendalanya apa, saya yakin itu adalah terkait dengan biaya. Ya, karena memang kalau penelitian di akuntansi keperilakuan itu sifatnya adalah eksperimen. Kita berhubungan dengan orang yang mana kadang orang itu menolak, berbeda dengan data. Ya, data kita ambil dari website, ya sudah bisa diambil. Tapi kadang kita menentukan subjek responden, tapi di situ tertolak gitu kan. Itu yang menurut saya kendala yang sangat-sangat common atau utama di akuntansi keperilakuan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke?
Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Anida Nifah dengan NIM B200210397. Izin bertanya Bu terkait eksperimen, mengapa dalam suatu akuntansi keperilakuan diharuskan untuk menggunakan eksperimen Bu? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa eksperimen? Karena kalau kita di akuntansi keperilakuan dalam satu kelas misalnya eksperimen itu kita bisa mengarahkan si responden untuk menjawab apa. Jadi mungkin di sini ada 2 kelas, misal kalau di sini ada 2 ini ya, ada 2 baris, yang mana kelompok sini saya kasih eksperimen untuk kalau kalian berada di suatu perusahaan ada tindak kecurangan, nama kalian disembunyikan dan lain sebagainya, apakah kalian akan melakukan whistleblowing? Yang satu, pertanyaan sama, apakah saya kasih seperti simulasi bahwa telah terjadi tindak kecurangan, tapi namanya akan diekspos kayak gitu. Kira-kira nanti akan menjawab yang mana? Itu adalah salah satu contoh dari eksperimen. Itu ya. Oke. Next, karena ini untuk overview, kita sedikit melakukan dengan kuis. Tolong disiapkan untuk ininya. HP silakan dikeluarkan. Nah, silahkan untuk join di Kahoot IT. Silahkan di Kahoot IT. Kahoot IT. Nanti di situ ada game pin-nya. Kemudian silahkan nanti masukkan game pin 4492765 pada handphone kalian. Silahkan. Ada satu yang bergabung, yang lain silahkan. Dengan nama kalian ya, nanti akan terlihat. Saya tunggu. Oke, sudah ada beberapa, silahkan yang lain. Yang lainnya? Oke, sudah hampir semua. Kita start. Nanti silahkan ada pertanyaan, kemudian nanti silahkan pilih sesuai jawaban yang menurut kalian itu benar. Loh, salah. Nanti bentar ya. Walah ini, sorry. Silahkan keluar dulu. Saya metu saya engko berapa po? Malah dulu. Nah, pinnya yang ini. 5928762. Silahkan masuk di sini. Ya, sudah ada? Oke, ada yang Mas Yoga, yang lainnya saya tunggu. Oke, sudah banyak. Kita mulai ya. Silakan nanti dipilih sesuai apa yang menurut kalian benar. Waktunya per pertanyaan adalah 20 detik.
Oke, silahkan dijawab. Suatu usaha yang sistematis untuk membuktikan masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul disebut apa? Silahkan pilih sesuai ininya ya, apakah segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Ada 13 pertanyaan. 13 ini yang muncul. Wow, luar biasa. Paham ya berarti 15 semua. Kemudian ya, ini terkait dengan kecepatan kalian menjawab juga seperti itu. Oke, next. Pertanyaan kedua, silahkan. Suatu hal atau kondisi dalam suatu penelitian yang menimbulkan pengaruh tertentu disebut variabel apa? Ya, lumayan ya, ada 11 orang yang menjawab dengan benar. Oke, baik. Siapa kira-kira pemenangnya? Tetap ini beralih. Ilham sekarang ya. Oke, next. True false. Apa ini? Pengulangan suatu studi riset yang disengaja disebut replikasi. Benar atau salah? Replikasi. Ya, kenapa ini pada ini ya yang salah ya? Tadi sudah dijelaskan kan, replikasi itu adalah pengulangan metode riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sekarang Mbak Dayintas ini ya kembali memimpin. True or false? Lagi. Apa ini? Mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi disebut dengan whistleblowing. Kira-kira ini akan benar atau salah? Kita lihat ya. Oke, 15 hampir semua benar. Kita lihat perolehannya, tetap Mbak Dayinta ya. Oke, next. Terakhir. Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai, benar atau salah? Benar atau salah? Kira-kira? Wow, true. Oke, ada 12 yang benar. Dan podiumnya yang ini nomor 3, Mbak Dinda ya. Kemudian ada Mbak Prila. Yang pertama, kita lihat siapa pemenangnya. Luar biasa. Oke ya. Oke, saya rasa ini saya yakin alhamdulillah saya yakin pembelajarannya masuk ke kalian, dilihat dari jawaban-jawabannya hampir semua benar. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.